Kita kembali lagi di Bitalk dengan Mas Impos, bicara apa saja. Dan mungkin Bang Jo tetap stay ya. Kita ke Bang Jepri dulu, Bang Jepri. Di sesi ketiga ini kita mau tahu bahwa eh, sekarang ini kan budaya Banjar itu kadang-kadang kan masih anak muda tuh kan masih kurang berminat tuh anak-anak. Nah, sekarang harapan Bang Jepri sendiri mungkin bersama Jep Banjar ini kan gimana ini ke depannya untuk khususnya musik Banjar gitu, dan keinginannya ini gimana ini, atau pesan ini buat yang anak-anak muda sekarang gitu lah, gimana ini? Kalau dari kami sih, kami berkarya pada prinsipnya nggak peduli ya omongan orang mau suka apa enggak. Kami fokus memang kecintaan kami bikin lagu, dan kebetulan fokus kami di lagu Banjar ya. Jadi mau ada yang menyukai, mau ada yang enggak, ya nggak apa-apa, itu pilihan tiap orang. Kami selalu fokusnya yang penting kami bikin karya apa dari hati kami sendiri, apa yang kami senangi, apa yang kami percayai, dan itu nanti biar ya hasilnya sesuai dengan respon masing-masing orang aja gitu sih. Kalau saya sih prinsipnya gitu sih. Bang, kalau sebenarnya untuk mengangkat musik Banjar sendiri itu kendala yang dialami dari sampean ini kan, dari grup sampean ini, kendalanya apa sih biasanya? Kendala yang paling besar itu mencari referensi. Sulitnya ya. Kayak mencari kamus Banjar, kami agak kesulitan, tapi ada ternyata di Google Lihat dari kementerian itu ada resmi, cuman ada halaman yang hilang, ternyata itu kan agak sulit ya. Kami mau cari referensi lagu-lagu Banjar terdahulu, sempat agak kesulitan mencari untuk referensi-referensi. YouTube juga ada beberapa, tapi agak kesulitan. Makanya berangkat dari sana di Jeff Banjar ini, kami ketika bikin lagu Banjar, 3 album kami free gratiskan di website kami. Orang mau download bebas, ada karaoke-nya juga untuk dia mau musik tari ataupun bebas, karena kami ingin supaya orang memudahkan orang yang mau menggunakan lagu Banjar. Terutama lagu-lagu yang kami buat. Jadi kami bilang kalau orang mau buat untuk teater, untuk tari, udah gak usah izin, mau cover gak usah izin, pakai aja. Udah ada di websitenya, silakan. Karena kami pengen supaya gimana caranya memudahkan orang untuk berkarya. Dan kami juga ikut senang ketika ada orang yang berkarya menggunakan lagu-lagu dari kami. Gitu. Bang Jo juga ini. Bang Jo. Ya, halo. Ini Bang Jo mungkin seperti Bang Jepri tadi kita juga. Ini untuk orang senias muda lah mungkin yang pengen seperti Bang Jo gitu loh, khususnya bagi warga Kalimantan Selatan ini, apa nih arahannya atau petunjuknya ini agar mereka juga bisa survive, tetap survive untuk kayak Bang Jo gitu di dunia film kayak gini lah. Kalau dari saya sih sebenarnya yang penting mereka tetap yakin ya bahwa pilihan, karena memilih profesi kan sebenarnya pilihan ya Bang, gitu loh. Memilih profesi itu harus benar-benar dari hati kita, jangan setengah-setengah gitu. Harus dilakukan sepenuh hati gitu. Bagus, setelah itu kalian tetap konsisten aja. Benar kata Bang Jeb tadi, mau orang suka atau tidak suka itu urusan belakangan. Yang penting menghasilkan dan berbuat sesuatu gitu. Nanti waktunya pasti akan ada. Mungkin kayak kita pun sama gitu ya. Sekali melakukan itu belum tentu orang menerima. Banyak penolakan-penolakan. Nah, ketika kita penolakan itu, kita makin belajar. Mungkin kenapa sih kita ditolak, kenapa sih kita tidak, itu kita makin belajar lagi. Dan waktunya pasti akan ada, mungkin bisa jadi 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang sampai kayak Bang Jeb bilang 12 tahun. Nah, saya sendiri pun bikin PH DHF ini, mungkin baru dikenal orang, baru setelah 9 tahun, Bang. Artinya tidak gampang ya, bukan instan ya perkaranya ini. Bukan kursus 1-2 bulan selesai nih. Iya, nggak bakal. Karena saya rasa orang yang beruntung terlalu cepat juga mereka akan tumbang secara cepat juga. Karena mereka merasa bahwa kok hebat banget ya, langsung sukses gitu. Sehingga mereka tidak merasakan bahwa perjuangannya. Karena menurut saya proses hidup itu adalah perjuangannya, Bang. Oke, Bang Jo, ini ada hal yang menarik ini. Ini hal yang mungkin perlu jadi perhatian dan mungkin bisa masukan langsung dari Bang Jo ini. Sebelum Bang Jo tampil dengan Saranjananya, ini kan ada beberapa film lokal di Kalimantan Selatan yang melakukan sebenarnya juga tayang di beberapa studio dan dengan biaya yang lebih mahal dari Saranjana. Kalau kita lihat lebih mahal dari Saranjana, ini tanda kutip kita ya. Tapi kesuksesannya kok
dari Bang Jo beda gitu loh. Beda. Nah, ini mungkin bisa masukan dari Bang Jo tanpa kita mempertentangkan ya. Tanpa kita mempertentangkan karya itu bagaimana sih masukan dari Bang Jo sehingga sebuah karya film ini bisa masuk atau bisa sukses seperti ya salah satunya Saranjana lah. Dibanding kenapa film-film lokal yang juga memerlukan biaya yang biayanya sudah dianggarkan cukup besar, kemudian juga mendatangkan artis-artis atau aktor-aktor yang berpengalaman yang sudah tidak asing lagi, tapi kok dilempar ke pasaran, tapi hasilnya tidak seperti yang sampean lakukan ini. Apa kendala-kendala itu? Menurut saya sih sebenarnya kalau yang kemarin udah bagus ya Bang. Saya tidak bilang bahwa itu bagus kok. Karena kebetulan yang bikin teman saya juga Bang. Siap. Sutradaranya itu sahabat saya. Tapi beda hasil ini kan atau gimana atau temanya atau bagaimana mungkin ada masukan atau? Kalau menurut saya kayak gini, film itu mungkin punya tempat di hati masing-masing ya. Kebetulan aja mungkin pada saat ini Saranjana ini kan kebetulan genre favorit masyarakat Indonesia. Iya. Genre favorit maksudnya karena horor gitu. Horor. Tapi sebenarnya tapi yaitu horor juga tidak juga semata langsung laku gitu. Iya. Enggak juga. Makanya kita harus bisa mendekatkan terhadap banyak orang. Di film ini sebenarnya yang kita lakukan adalah banyak men-survey market. Jadi market Indonesia itu kayak mana ya? Mereka tuh ternyata sudah banyak bosan juga dengan tema-tema yang udah ada horor yang tayang di Indonesia. Misalnya kenapa mereka bilang bosan horornya cuma di rumah aja atau horornya cuma di villa, di hotel. Ketika ada Saranjana, ini adalah angin segar buat film Indonesia karena ini film petualangan, Bang. Betul. Karena film horor ternyata bisa membawa orang kayak tamasya. Banyak yang bilang nonton Saranjana ini saya belum pernah ke Kalimantan loh, tapi saya berasa jalan-jalan di Kalimantan. Nah itu yang membuat mungkin mereka merekomendasikan film ini menjadi sebuah film yang berbeda, horor yang berbeda di Indonesia. Mungkin itu aja sih. Jadi kalau mau bikin film, walaupun kita adalah mengangkat budaya Kalimantan, tetap kita harus mengingat ada orang luar di Kalimantan yang akan memperhatikan kita. Betul. Selain kita ingin target kita adalah orang lokal, tapi kita juga harus membuat unsur itu menjadi unsur nasional juga, gitu loh Bang. Ini Bang Jo ada beberapa pertanyaan ini dari netizen ini mungkin cukup rame ya karena banyak sambutannya lumayan bagus kita. Ada pertanyaan dari Daki Kwek di YouTube ya. Proses pengerjaan syuting ini berapa lama Bang? Sama apa kendalanya? Dan apa pas syuting ada kejadian-kejadian mistis yang dialami gitu lah. Satu ya, kalau lamanya produksi, kita lamanya di penulisan skenario Bang. Penulisan skenario itu kita hampir 3 bulan. Gitu loh. 3 bulan. Tapi kalau untuk syuting, kita hanya memerlukan 15 hari Bang. Oh, cepat ya. Iya, karena berhubung kita sebelum syuting itu, kita banyak melakukan maksudnya latihan-latihan, sampai dengan kita mendatangkan pelatih penagi langsung dari Banjarmasin untuk melatih ke Jakarta. Gitu loh. Jadi ketika syuting kita sudah ready semua, pemain sudah dilatih semua, tagihan toppingnya mereka udah belajar gitu loh, tagi japinnya juga mereka udah belajar. Jadi semua yang ada di film itu persiapannya yang lebih lama, syutingnya sih sebenarnya cepat gitu. Ya, kalau yang tadi mengenai ada kejadian mistis ya Bang? Kalau kejadian mistis sebenarnya untuk secara langsung alhamdulillah nggak ada ya Bang, karena kita selalu berdoa kan, kita yakin bahwa kita direstui atau kita berdoa sebelum memulai pekerjaan gitu sehingga dilancarkan. Cuma memang ada beberapa kayak saya dikasih mimpi, ini beneran ada pada saat syuting di Berabai kalau nggak salah, itu ada mimpi saya diajak jalan-jalan ke Saranjana Bang. Dalam mimpi saya. Dalam mimpinya lah. Minimal di dalam mimpi sudah masuk lah. Iya, diajakin seorang main ke Saranjana, dan pada saat itu saat saya bangun, saya itu nggak bisa gerak tuh badan saya. Di belakang saya itu ada teriakan banyak orang yang kasih selamat saya bahwa filmnya sukses gitu. Selamat ya Bang, filmnya sukses gitu. Itu pada saat syuting saya itu merinding Bang, karena
lillahi ta'ala ini benar, ketika saya bangun, semua orang, ada kali 100 orang di belakang saya, teriak pada saat saya nggak bergerak mimpi itu, bilang, selamat ya filmnya, sukses, selamat ya video gitu. Baru setelah itu saya bisa bergerak dan saya baru bangun gitu. Itu kejadian yang saya merasa bahwa kayak film ini kayak menurut saya direstuin Bang oleh banyak orang. Iya. Ini juga ada pertanyaan ini Bubuhan Banua gitu. Kayak apa Bang potensi aktor dan aktris Kalsel? Adakah Buan Pian melakukan casting? Oh ya, setiap pemain yang di kita itu semuanya melalui casting ya Bang. Pemain yang di Kalimantan itu semuanya melakukan casting dan mereka mengirim video kepada saya. Dan saya tidak ada kenal satupun dengan pemain lokal. Jadi mereka benar-benar yang saya pilih itu, benar-benar yang mereka memang punya basic acting yang bagus. Jadi orang yang terpilih di Saranjana, yang main di Saranjana, itu tidak ada terikat personal sama saya, walaupun saya orang Kalimantan. Saya tidak kenal, saya tidak tahu mereka profilnya, saya tidak membaca profil. Saya hanya melihat video mereka. Ketika saya bilang, oh ini videonya oke, saya pilih. Ini saya oke, ini jadi Rusmiati ya, ini jadi Abah Hadrian ya, ini jadi A, B, C gitu. Itu Dan semuanya itu tidak kenal. Lokal ya ada? Yes, ada kebetulan ada host talent yang bantu saya mengumpulkan video-video itu, mereka kirim ke saya, terus saya pilih. Oh, kemudian ada juga ini Bang, setelah ini apakah ada rencana mengeksplor budaya Kalsel yang lain untuk dijadikan film? Insya Allah ada Bang. Ya. Tadi ada, dan bahkan saya mungkin kasih tahu aja, kayaknya ada PH besar di Jakarta yang juga akan bikin film tentang Kalimantan Selatan Bang. Ada rival ya? Iya, tapi mudah-mudahan Bubuhan Banua tahu yang asli. Juga ada ini Karena Bang, ada pertanyaan lagi gini, kenapa mengambil lokasi hotel yang jaraknya sangat jauh dari ini juga rame nih kan sebenarnya. Jadi sebenarnya gini Bang, kita kan sudah survei di Kota Baru, bahkan kita tanya ke Disnaker Pariwisata, ada hotel nggak yang buat report kami buat syuting, yang ada kamarnya banyak, yang kayak gini-gini. Ternyata setelah kita di lokasi tidak ada Bang, susah banget menemukan hotel yang tidak memenuhi, maksudnya memenuhi kayak ini kan sebuah band Jakarta. Band Jakarta itu kan harus manggung, berarti kan mereka harus hotelnya harus proper kan. Kalau bicara tentang band terkenal gitu kan. Nah, ketika kita ada hotelnya di Banjarbaru itu, tapi selalu full book, selalu penuh. Karena hotel satu-satunya kayaknya yang paling bagus di Kota Baru gitu. Iya. Nah, makanya kebetulan kami kasih proposal ke Afton, nggak usah sebut nama ya, proposal ke si A. Ya, betul. Mereka support bantu kami, dan kami berterima kasih karena membantu kami gitu aja sih sebenarnya. Jadi ada pertimbangan tersendiri ya. Ini mungkin ke Bang Jepri. Ini dari Papuyu 09 Instagram. Buhan Jep dapat inspirasi dari mana menciptakan lagu Saranjana? Kesana dulu kah Buan Pian? Gitu lah. Ini gimana ini? Ya tadi Bang, kita cari-cari inspirasi lah, membayang-bayangkan ya. Kira-kira misalkan kayak Saranjana kan bayangan saya tuh kayak kerajaan ya, jadi kayak ada apa nada-nada yang Banjar banget gitu-gitu Bang. Jadi kayak bikin yang sebanjar mungkin lah gitu, jadi kayak lebih epic, lebih kerajaan gitu lah pokoknya bayangannya. Iya. Ini Bang Jo masih stay? Oh, sudah nggak ada lagi Bang Jo. Oke, Bang Jepri ini di studio kita. Bang Jepri, ini awal terbentuk kan udah 12 tahun yang lalu ya? 2012. Dari sekolah nih kan? Dari kuliah waktu itu. Oh, dari kuliah. Kalau ketemu Bang Dari SMA ketemunya. Nah, cuman belum bikin Jeff Banjar. Oh, belum Jeff Banjar. Kemudian ngambil nama Jeff Banjar dan kemudian bisa konsisten ini di lagu-lagu Banjar ini gimana ini ceritanya ini kan dari awal ini kan lagi tidak serius nih kan, lagunya kan terserah waktu itu mungkin. Nah baru kemudian wah ini kita kayaknya Banjar nih bagus nih gitu lah kan, kayak mengerucut lah istilahnya gitu. Nah
Ya memang karena salah satunya ya karena fenomena tadi ya kita lihat belum ada yang membuat lagu Banjar yang terbaru waktu itu. Jadi kami tertarik nih untuk bikin fokus di lagu Banjar. Terus juga waktu itu salah satu momen yang cukup membekas itu adalah meninggalnya almarhum Anang Ardiansah waktu itu ya. Waktu tahun 2000 berapa 2016 atau berapa gitu tuh memantik kami banget nih. Ayo nih kita harus bikin fokus di lagu Banjar dengan warna kita sendiri karena kan kita tahu almarhum Anang Ardiansah itu salah satu sosok yang sangat apa ya legend sekali lah dan kita kagumi sekali karya-karyanya gitu loh. Jadi kami pengen supaya perjuangan lagu Banjar itu tetap hidup sampai sekarang. Sampai sekarang ini. Oke, ini sudah hampir di penghujung kita tidak terasa ini hampir 1 jam. Bang Jo sendiri apa masih stay? Alhamdulillah masih Bang. Masih ada. Bang Jo ini hampir di penghujung acara kita ini. Bang Jo kita mungkin sedikit aja ini untuk closing statement sendiri dari Bang Jo ini yang bisa menginspirasi orang di Banua maupun di dunia film ini. Silakan Bang Jo. Buat saya sih yang penting ya semua orang itu harus melakukan, harus berusaha dan harus yakin dengan karyanya. Itu dulu, di diri dia dulu. Baru orang lain akan melihat kalian kalau kalian usahanya udah banyak. Jadi jangan menyerah aja sih. Kalau dengan satu gagal bukan berarti kegagalan buat seterusnya. Pasti ada salah satu yang akan menjadi hasil buat kita. Dan mungkin artinya tetap teguh, tetap yakin bahwa yang kita lakukan akan ada hasil di kemudian hari. Artinya kan kalau kita lihat juga ini bahwa film Saranjana ini hanya bagian dari proses panjang ini ya. Oh, ini orang tahunya kan Saranjana ini, ternyata film-film sampean juga sudah banyak ini, ternyata baru meledaknya di sini gitu. Mudah-mudahan meledaknya ini bisa menjadi ledakan-ledakan baru lagi ini. Amin. Dan kita juga dari kita juga pernah gugi Bang. Jadi jadi sebenarnya jangan lihat orang itu wah dia sukses gitu. Padahal dia nggak tahu di belakang bagaimana kita bekerja keras sampai kita membuahkan hasil gitu. Ini selain di Malaysia sendiri rencananya ini mau kemana ini lagi promonya? Ini kan kebetulan kita masih di Malaysia. Kalau di Brunei dan Malaysia kita kebetulan nggak datang karena memang tapi tayang filmnya di sana juga. Dan kemungkinan juga kita lagi seleksi untuk tayang di Middle East atau di Dubai dan beberapa kota lainnya, tapi biasanya itu agak susah sih masuknya karena dia melihat seleksi filmnya dulu. Tapi itu untuk bahasanya sendiri bagaimana ya nanti, Bang Jo? Oh, semua bahasa di subtitle Inggris, Bang. Siap. Oke deh. Jadi semua bahasanya tetap bahasa kita, ada bahasa Banjar juga, bahasa semuanya, tapi teks bahasa Inggris. Lucu Bang, bahasa Banjar langsung teksnya bahasa Inggris. Nah ini untuk Bang Jepri sendiri, mungkin di closing statement-nya ada? Ya mungkin supaya pemirsa semua tetap kita dukung juga ya film dan musik-musik dari seniman daerah juga yang mengangkat budaya kita. Dan semoga kita bisa menyaksikan karya-karya yang keren lagi dari budaya Kalimantan Selatan. Oke, pemirsa, terima kasih kita berada di penghujung acara. Mudah-mudahan dari Jab Banjar selalu konsisten dan mudah-mudahan sukses, dan terima kasih atas waktunya. Dan mungkin Bang Jepri ini kami mungkin ada sediakan waktu nanti di sesi lain, karena perlu diketahui bahwa Bang Jepri ini ternyata seorang dokter spesialis andrologi yang juga suka musik ternyata. Jadi nanti kita akan ambil lagi jadi narasumber tapi untuk tema yang lain, tema kesehatan ya mungkin. Bang Jo. Iya, terima kasih Bang Jo atas kesempatannya. Terima kasih terima kasih banyak, dan mudah-mudahan ini bukan yang pertama untuk Bitok di Banjarmasin Post, dan mudah-mudahan nanti kami tunggu karya-karya yang lainnya dan kami mungkin bisa langsung ke studio nantinya di Banjarmasin Post di Jalan AS Mustafa. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.